Baik, kita lanjutkan pertemuan kita untuk pemrograman Java. Ya, kita akan bahas tentang tipe data pada pemrograman Java. Tipe data di pemrograman Java kita mulai dengan tipe data number. Ya. Tipe data number di dalam pemrograman Java itu ada dibagi dalam dua kategori besar, yaitu integer dan floating point. Integer adalah mudahnya disebut dengan bilangan bulat ya. Kemudian floating point itu bilangan pecahan. Ya. Nah, kita perhatikan untuk integer, ada 4 tipe data integer di dalam Java. Yang pertama adalah byte, mampu menampung rentang angka dari -128 sampai dengan +127. Ya, ini memakan memori 1 byte. Ya, default nilainya 0. Kemudian tipe yang kedua adalah short. Nah, short ini mampu menampung nilai dari -32768 sampai dengan +32767 dengan kapasitas memori 2 byte. Tipe data berikutnya adalah integer. Ini lebih panjang dari short ya, dengan kapasitas tampung minus 2 miliar sekian sampai dengan 2 miliar sekian ya. Kemudian tipe data yang berikutnya adalah long, tipe data long. Ya, dari minus sekian, ya, Anda perhatikan ini ada berapa angka ini, kemudian sampai dengan plus sekian. Nah, ini mampu menampung, memakan memori sebanyak 8 byte. Terus apa bedanya dan kapan kita menggunakan tipe data integer yang berbeda-beda ini? Nah, tentu saja bedanya ada di kapasitas tampungnya, ya, kapasitas memori simpannya. Jadi kalau Anda menggunakan variabel dengan tipe data tertentu, disesuaikan dengan ukuran memori yang akan Anda hitung, ya, disesuaikan dengan keadaan. Misalnya Anda hanya akan membuat variabel umur ya untuk mewakili umur seseorang, maka gunakan misalnya byte saja sudah cukup. Ya, saya rasa manusia modern tidak ada yang umurnya lebih dari 120 tahun ya. Nah, kemudian kalau menyimpan uang, ya itu disesuaikan dengan berapa banyak kapasitas yang ingin Anda gunakan untuk menyimpan misalnya ya. Nah, itu kenapa harus begitu? Dalam rangka ini manajemen memorinya. Jadi kalau memang tidak perlu sekian byte, cukup 1 byte gitu ya, maka simpan di situ saja biar tidak boros manajemen memori gitu ya. Nah, kemudian kolom default ya, kolom default ini maksudnya jika variabel yang Anda sebutkan di tipe data itu tidak diisi angka, ya tidak ditetapkan nilai awal gitu ya, maka oleh sistem, oleh program Java nilai defaultnya adalah 0. Oke, itu ya. Itu untuk tipe data integer number. Nah, ini contoh kodenya, ya, contoh kode dalam number, tipe data number. Oke, kemudian kita coba dulu, ya, kita coba dulu tipe data untuk number. Silahkan buka Java-nya. Ya, kita buka NetBeans. Ini saya tutup dulu untuk yang Hello World. Ya. Kemudian saya tambahkan program baru dalam kelas baru gitu ya. Kita kasih nama tipe data integer. Oke, tipe data integer. Ya sudah, saya hapus saja untuk yang awalnya biar lebih rapi gitu ya. Seperti biasa kita ketikkan PSVM ya, public static void main.
Sementara ini ikuti dulu aja public static void main, gitu ya. Nanti kita akan bahas di kesempatan yang lain. Kita tuliskan seperti ini, byte, gitu ya. Kembali ke sini. Ya. Kita tuliskan byte. Ini byte sama dengan 10 misalnya. Ingat ya, byte itu 127 ya. Kemudian yang kedua, kita lihat ini short ya. Kemudian ini saya copy aja. Nah, sebentar. Short. Ini short. Misalnya 1000. Ya. Kalau 100 masih dalam jangkauan byte ya. Kemudian berikutnya integer. Ini integer. Saya isi dengan 1 juta. Berikutnya long. Ini long. Ya, long, ini long. Saya isi dengan 1 juta juga. Nggak usah banyak-banyak. Sebenarnya mampu lebih gitu ya. Ini hanya untuk contoh saja. Kemudian cara yang kedua dalam membuat variabel long, tipe data long itu kita bisa tuliskan dengan kita akhiri dengan belakangnya dikasih huruf L. Ya. Nah, ini kita sudah membuat tipe data dalam Java. Sekarang kita coba. Ini ada pesan kesalahan ya. Variabel oke. Ini variabelnya sudah kita sebut. Nah, ini long 2, variabel yang lain. Sekarang kita coba untuk mencetak, gitu ya. Bagaimana mencetak ini variabel-variabel yang sudah kita sebut di atas sesuai dengan tipe data. Sout, ya. Ini sout. Kita tuliskan di sini. Sekaligus kita akan belajar cara menuliskan variabel ya. Misalnya ini tipe data byte. Byte. Nah, di belakangnya kita tambah ini byte. Tuliskan variabelnya ya. Ini contoh penulisan teks ditambah dengan variabel ya. Kemudian sout ini tipe data short ya. Variabelnya saya tulis ini short ya. Nah, ini enaknya kita menggunakan IDE. Kalau kita tuliskan variabel ini cocok, dia akan menyala di sini ya. Ini short. Apa itu variabel? Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Yang pertama ini diikuti dulu aja, ditulis apa adanya dulu ya. Kemudian sout ya. Ini tipe data long atau integer dulu. Integer. Kita tulis variabel ini integer. Nah, dia otomatis akan menyorot variabel yang sesuai, gitu ya.
Dan dia juga akan memberi tahu kita bahwa variabel ini, perhatikan tanda-tanda sini, ya, tanda-tanda ini. Ini artinya hint gitu ya, petunjuk bahwa kita membuat variabel ini ada garis bawahnya, bukan berarti salah. Tapi NetBeans sudah mendeteksi bahwa variabel ini kita tidak pernah baca, artinya tidak pernah digunakan, gitu ya. Ini kan belum kita tulis. Nah, untuk menghilangkan tanda ini, maka kita harus menulis lagi. Ini saya copy aja. Nah, ini saya ganti ini long. Ya, jadi tanda serunya, tanda hint-nya ini, petunjuknya hilang ya, karena dia sudah kita pakai. Kemudian ini long 2. Ya. Jadi sambil kita nulis, ngetik kode, belajar menuliskan, kemudian belajar melihat tanda-tanda yang diberikan oleh NetBeans sebagai petunjuk awal sebelum kita lakukan kompilasi. Jadi ini sesuai, kalau kita sorot di sini ya, ini sesuai juga variabelnya. Jadi sudah semua variabel sudah kita tuliskan. Ya. Tidak ada variabel yang tidak dipanggil atau tidak dibaca. Sekarang kita coba. Gitaran. Nah, ini sudah muncul ya di bawah outputnya dari program kita untuk menuliskan tipe data integer. Ya. Silahkan ditulis, dicoba di kode editornya masing-masing. Baik, kalau sudah, sekarang kita masuk ke tipe data berikutnya. Ini saya tutup ya. Saya buat lagi tipe data float. Ya. Saya pisah-pisah, tujuannya agar lebih mudah nanti kalau mau melihat ulang. Ini tipe data float. Jadi tipe data number itu ada 2 tadi ya, integer dan float. Ya. Oke, sama, kita hapus dulu. Kemudian kita tuliskan main body programnya, public static void main, ya, PSVM. Oke, udah ya. Kemudian kita mulai tuliskan tipe data float. Ya. Kita lihat dulu seperti di contoh, gitu ya. Nah, tipe data float, ya, tipe data float itu float number ada float dan double. Ya, tipe data float itu float dan double. Jadi float ini pecahan. Kalau integer tadi bilangan bulat. Kalau ini pecahan. Rentangnya, ya, rentangnya antara 3,4 pangkat minus 38 untuk yang float sampai dengan 3,4 pangkat 10 pangkat 38. Ya, eksponen 10 pangkat 38. Nah, ini memakan memori sebanyak 4 byte. Kemudian yang kedua adalah tipe data double. Rentangnya dari 1,7 kali 10 pangkat minus 308 ditambah sampai dengan 1,7 dikali 10 pangkat 308. Ini memakan memori 8 bytes. Kemudian nilai default yang diberikan oleh Java, kalau Anda tidak memberikan tadi nilai awal, dia di angkanya defaultnya 0,0. Jadi jangan tanya, ini angka ini dapat dari mana? Ya ini memang dari Java-nya menggunakan rentangnya angka sekian. Ya. Selanjutnya, nah contoh penulisannya untuk kode float adalah seperti ini. Float, ya ini nama float ini adalah tipe datanya, kemudian ini variabelnya. Ya. Sekali lagi variabel, apa itu variabel nanti kita akan bahas. Jadi ini float, ini variabelnya. Kemudian float ini tipe datanya sama seperti integer. Kemudian ini value-nya, nilai
awal yang kita berikan pada variabel ini float. Ya. Ditulis ini, perhatikan titik ini maksudnya koma, karena ini standar internasional, tipe data angka ya, angka desimal itu bukan menggunakan koma tapi titik. Ya. Kalau koma itu digunakan untuk memisahkan thousand, ribuan. Ya, kalau Indonesia kebalik ya. Kalau Indonesia itu kalau ribuan itu pakai titik, kalau desimal pakai koma. Ya, tapi kita menggunakan versi standar internasional. Cara penulisannya seperti ini. Baik, kita kembali ke jendela netbin kita ya. Untuk membuat tipe data float, ya, kita tuliskan di sini float, tipe data float ya, misalnya tadi ini float, ya, kita berikan nilai 10 F. Ya, kemudian double, ya, double ini double sama dengan 10, misalnya 10,10. Ya, ini adalah tipe data float dan double. Jadi float lebih kecil tadi ya, kemudian yang satunya yang lebih besar double. Coba kita tuliskan, kita cek dengan cetak, kita cetak ke layar. South, ya, ini tipe data float. Ini float. Kemudian south, ini tipe data double. Ini double. Oke. Sudah? Kita coba run. Ya. Nah, ini sudah ya. Nah, ini meskipun angkanya kita tuliskan sama, 10,10 dan 10,10, tetapi memori yang diambil berbeda, ya, karena kita menggunakan tipe data yang berbeda. Oke, itu untuk tipe data float. Baik, selanjutnya setelah kita membuat tadi ya, oke, ini harusnya bukan short, tapi double ya, salah, nanti dikoreksi. Ini double. Selanjutnya adalah angka literal, jadi literal number. Ini masih dalam konteks number integer, ya seperti kita tahu bahwa number itu tidak hanya desimal ya. Jadi ini kalau kita melihat angka itu kan basis 10. Jadi yang disebut dengan desimal itu kan basis 10. Sementara dalam komputer itu dikenal dengan basis 8, kemudian basis 16, dan juga basis 2. Nah, bagaimana kita menuliskan angka yang bukan basis 10 atau desimal? Nah, di sini kita contohnya, kalau kita menuliskan desimal, integer desimal, itu kita tulis angka 10. 10 seperti yang biasa kita gunakan untuk hitung-hitungan. Nah, sementara kalau heksadesimal, nah kita caranya menulis dengan kita tambahkan di belakangnya 0x gitu ya, angka heksadesimal yang akan kita buat. Nah, kalau biner sama ya, biner kita gunakan juga 0, B, biner, angka binernya yang ada di belakang. Sekarang kita coba buka lagi kode jendela kita, masih di sini ya, masih di float. Ya apa-apa, kita masukkan di file ini aja. Atau kita tutup aja biar kita pakai file yang berbeda ya. Saya buat tadi sudah ada float integer, kemudian saya buat literal ya, tipe data. Sebenarnya tipe data literal ini masuk kategori number ya.
Tapi nggak apa-apa, kita buat aja dulu tipe data literal. Ya, ini saya hapus saja. Usahakan ditulis agar kita membiasakan dengan apa namanya, tetap kita tulis ya, kita biasakan dengan penulisan, typing code ya. Belajar pemrograman itu mungkin Anda melihat itu sudah cukup paham ya. Tetapi untuk biar lebih mengakrabkan istilahnya mungkin dengan bahasa pemrograman yang sedang kita pelajari, maka Anda harus tuliskan saja ya. Kita tuliskan, public static void main seperti biasa ya. Nah, selalu ada program utamanya ya. Kemudian kita tuliskan tipe datanya masih integer ya, misalnya kita desimal integer, kita beri angka misalnya 10 tadi ya. Kemudian integer hexadesimal, hexa integer ya. Saya beri angka 0x ya, 0x misalnya A1 3 4 B. Nah, ingat heksadesimal itu dari 0 sampai F ya. F itu 16. Ya, tentu di mata kuliah sebelumnya mungkin algoritma Anda sudah mendapatkan materi tentang konversi desimal ke heksadesimal dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara menulis biner? Ya, tipe datanya tetap integer gitu ya. int, kita ambil variabel bin int. Kita ambil angka awal ya, 0 b misalnya 1100101. Bagaimana kalau saya tambahkan 2? Nah, 2 dia error. Kenapa error? Karena biner itu angkanya hanya 1 dan 0. Ini berarti kan ini error nih. Kalau yang ini kan information aja bahwa ada notifikasi. Tapi kalau tanda seru berarti ini error. Ya. Error, kalau saya hapus, nah dia errornya hilang. Yaitu cara penulisan literal. Sekarang kita coba, kita cetak sout tipe ini adalah ini tipe data, ini adalah tipe literal desimal ya, plus desimal integer ya. Saya ambil ini menjadi hexa integer, hex variabelnya ya, yang ini adalah bin. Oke, kita coba. Nah, sudah ya. Jadi sudah. Nah, yang tercetak di sini adalah angka integernya, ya, angka integernya. Jadi bukan angka binernya. Perhatikan ini angkanya sekian, dicetak. Oh, ini sama dengan 53 desimal, gitu ya. Oke. Selanjutnya, silakan ditulis dulu di editor masing-masing. Mungkin Anda akan bertanya, bagaimana kalau mau menampilkan angka biner apa adanya, gitu ya. Itu nanti kita akan bahas di pertemuan yang lain. Hanya saja ada fungsi-fungsi di dalam Java yang bisa mengkonversi langsung. Misalnya saya kasih contoh aja lah. Saya kasih contoh satu ya. Ini saya misalnya mau menulis apa adanya, gitu ya. Menggunakan fungsi ini, toString, ya, integer toString, angkanya, nah itu kita tuliskan bin integer, ya. Kemudian kita konversi ke binary option, gitu ya. Oke, coba
Kita coba. Nah, perhatikan di sini hasilnya. Hasilnya sama ya. 110101. Ya. Kalau kita convert ke heksa ya nanti sama. Ini belakangnya diganti dengan 16 heksa. Ini contoh saja. Tapi jangan ke sana dulu, nanti kita bahas di pertemuan yang lain. Tapi sampai sini aja dulu. Ya. Oke, sudah. Silahkan ditulis di editornya masing-masing untuk mencobanya. Selanjutnya, kita masuk ke underscore. Fungsinya apa? Ya, underscore ini fungsinya untuk memisahkan digit gitu ya. Jadi sebenarnya underscore ini boleh dimanapun, tapi biasanya yang kita gunakan untuk pemrograman itu untuk memudahkan ya, untuk memudahkan programmer dalam membaca angka. Ya, Anda perhatikan kalau misalnya ini long, ya tipenya long, balance itu misalnya saldo, Anda punya uang 1 miliar gitu dengan 0,9, tentu ketika kita melihat ribet gitu ya. 000 jejer-jejer 9 lah misalnya. Tapi dengan angka underscore begini lebih mudah ya. Lebih mudah dalam melihat. Ini hanya sekedar visual saja ya. Untuk visual menggunakan underscore. Nah, coba sekarang kita beralih ke editor ya. Kita coba. Kita buat file baru seperti biasa, ini kita tutup aja. Kita buat file baru underscore new Java class. Nah, ini bukan tipe data ya, langsung aja underscore. Oke. Oke, seperti biasa kita hapus. Kemudian void main ya. Kemudian kita tuliskan saja tadi long, karena mungkin kita butuh angka yang besar gitu lah. Balance sama dengan 1, 123, 123, 123. Nah, tentu dengan cara seperti ini Anda lebih mudah ya membacanya. Kemudian kita tambahkan L di belakangnya atau long, tipe data long. Kemudian mungkin integer ya, sum gitu ya misalnya. Variabel, ingat itu nama variabel misalnya 50.000 atau 50 juta. Ya. Integer masih mampu ditampung di angka 50 juta ya. Nah, sekarang ini cara menuliskan underscore ya, underscore untuk perhitungan, untuk mempermudah saja, untuk mempermudah kita dalam menulis program. Ya, kita tambahkan south. Ini adalah jumlah atau segini adalah saldo sama dengan balance. Kemudian jumlah sama dengan sum. Perhatikan ya, ini nanti meskipun angkanya diberikan underscore, tapi oleh sistem dia dianggap seperti angka integer biasa ya. Coba kita run. Nah, tampilannya akan sama seperti ini ya, sama tanpa ada underscore-nya, karena dianggap oleh sistem tidak penting. Maksudnya ini hanya tampilan saja underscore-nya ini ya. Jadi dia akan dikeluarkan tanpa underscore. Nah, kalau kemudian Anda bertanya bagaimana untuk memunculkan tanda komanya biar kita juga lebih mudah. Nah, itu nanti kita akan bahas ya, kita menggunakan
eh, apa namanya, print format ya. Nah, saya contohkan saja. Print format kita menggunakan printf gitu ya. Ini apa namanya, saldo sama dengan gitu ya. Oke, jadi kita menggunakan format ya. Oh, tapi ini sebentar nih. Ini print aja gitu ya. Saldo, kemudian kita tuliskan untuk formatnya. Ini ganti format. Kita menggunakan fungsi utility dari Java. Tapi sebenarnya ini nggak harus sekarang sih. Ini cuma saya kasih tunjuk aja bahwa bisa ya. Local US. Nah ini nanti dia otomatis memberikan hint ya. Nah, dia memberikan hint bahwa ini adalah kita perlu mengimpor ya, kita perlu mengimpor fungsi util dari Java ya. Java util ini untuk membuat format sesuai dengan apa namanya yang kita inginkan, misalnya lokal US gitu ya. Kemudian pakai persen, koma angkanya, desimalnya, kemudian persen n, koma balance. Nah, coba kita lihat. Ya, jadi ini hanya pengetahuan dulu aja, jadi nggak usah ditulis gitu ya, untuk format penulisan. Ini saya hapus sampai sini. Ya, sampai ini aja ya, sampai ini aja dulu. Sementara sampai ini aja dulu. Oke, oke, boleh kita simpan. Ya, kita simpan saja. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya, mengkonversi tipe data. Ya, konversi tipe data number. Ya, jadi kenapa kita mesti konversi? Ya seringkali kadang kita butuh space lebih. Ya. Karena ternyata byte tidak cukup, maka kita butuh space lebih untuk menyimpan variabelnya. Nah, konversi ada dua. Yang pertama itu otomatis, dan yang kedua konversi manual, widening casting sama narrowing casting. Nah, otomatis ini bisa langsung kita convert tanpa harus kita tambahkan sebuah perintah atau inisial. Contohnya seperti ini. Konversi tipe data number gitu ya, kodenya. Kita misalnya punya tipe data byte, variabelnya ini byte, untuk mengkonvert menjadi short, ya menjadi lebih besar variabelnya, nilainya daya tampungnya menjadi lebih besar, cukup kita ubah saja short, kemudian kita ambil variabel baru, variabel barunya ini kita isi, inisialisasi dengan variabel byte. Maka, ini perhatikan yang merah, ya. Maka variabel ini short, ini biru, adalah 10, angka 10, yang tipenya sudah short. Bukan byte lagi, gitu ya. Jadi kalau nanti ditambahkan lagi, isinya bisa, gitu ya. Tidak hanya 10 saja. Maksudnya tidak hanya 127 maksimal ya kalau byte. Jadi bisa naik lagi, Anda isikan dengan nilai yang lebih banyak. Nah, tinggal dikonversi aja. Misalnya butuh lebih besar lagi. Tinggal ini tipe yang lebih tinggi, tipe data yang lebih tinggi, variabel baru gitu ya. Kemudian ini variabel lama kita sebagai inisialisasinya. Ya, begini seterusnya. Nah, ini konversi yang langsung otomatis. Nah, yang berikutnya, yang konversi berikutnya kita mesti convert secara manual. Ya, misalnya tadi ini integer, kemudian mau kita turunkan
Nih, kita turunkan nih menjadi byte. Oh, ternyata dalam perhitungan integer kebanyakan memorinya kebesaran nih. Nah, kita mau turunkan menjadi lebih kecil, byte lagi. Ini bisa. Nah, tapi tidak bisa otomatis ya, harus diberikan perintah di depannya, tipe data dalam tanda kurung, variabel yang lama, kemudian di-convert menjadi tipe data yang baru dengan variabel yang baru. Ya, tapi hati-hati dalam mengkonversi ini, karena misalnya angkanya tidak tertampung di tipe data byte gitu ya. Misalnya ini contohnya dari eh, apa namanya tipe data yang lebih tinggi. Ya, jadi tinggal menambahkan kata kunci ini, misalnya tipe datanya byte, nah, apa namanya di dalam tanda kurung ya. Nah, ini dibalik misalnya ini kan sudah integer, mau diturunkan, tinggal variabel yang semula integer diubah ya, dengan perintah byte untuk mengubah tipe datanya menjadi byte. Nah, gitu ya. Oke, kita coba sekarang di kodenya, kita buat file baru, saya tutup, buat konversi tipe data. Oke. Seperti biasa, saya hapus. Klik static void main. Ya. Kemudian kita tuliskan saja variabelnya di sini. Coba kita tuliskan lagi di sini tipe data yang baru ya. Misalnya byte, tipe data byte sampai dengan berapa? Tipe data byte itu sampai dengan 127 ya. Ini byte, saya tulis misalnya 10 gitulah. Kemudian kita mau convert ke yang lebih besar. Misalnya short. Ini short. Maka ini byte tinggal kita masukkan saja dia sudah mau ya. Jadi byte yang semula 10 nah kita convert auto tadi otomatis ke convert naik dia langsung bisa terkonversi. Kalau kita cetak sebenarnya sama ya. Tampilannya sama, tapi di dalam ini apa namanya? Memori dia akan beda. Tipe data byte. Kita tambahkan di sini ini byte. Kemudian tipe data short. Ini short. Nah, kita lihat ya. Oke, coba dulu. Nah, sama ya. Ini short kita nggak isi angka, ya, tapi sudah mengambil dari variabel yang ini byte. Sama-sama angka 10, tapi jumlah memorinya yang tersimpan, yang dibutuhkan beda. Ya, jumlah memori yang dibutuhkan untuk ini byte dan short beda. Nah, ini adalah konversi otomatis. Nah, kita bisa melakukan konversi manual. Ya, contohnya, misalnya integer ini integer gitu ya. Kita isi dengan angka 1000. Boleh nggak integer 1000? Boleh ya. Kemudian kita mau balik ya menjadi byte. Ini byte. Byte 2, yang byte 1 kan sudah. Ini byte mau kita ubah byte. Yang kita ubah apa? Ini integer misalnya. Nah, ini nanti akan ada pesan, ya, pesan bahwa
apa namanya, akan terjadi kesalahan hitung, ya. Karena byte itu hanya 127 maksimal ya. Nah, nanti dalam apa namanya penghitungan komputer itu akan muter lagi, apa namanya menghitung digunakan angka biner yang dia akan muter lagi. Jadi seharusnya ini akan salah ya. Coba kita cetak dulu. Sort hasilnya tidak akan sama. Ini tipe data integer. Tipe data integernya kita tulis ini integer. Kemudian tipe data byte. Kita buat ini byte 2 ya. Nah, coba kita run dulu. Nah, perhatikan nih contohnya nih. 1000 benar ya, 1000 ini adalah integer benar. Tapi begitu kita konversi ke byte, kita paksa menjadi tipe data byte, maka tidak mampu. Karena apa? Karena byte itu hanya 127. Maka dia akan muter lagi, ngitung muter lagi. Nah, akhirnya angka yang ditampilkan itu menjadi salah, minus 24. Ya, menjadi salah. Kok bisa nanti hitung-hitungannya nanti di lain waktu nanti saya berikan ini apa namanya, kenapa kok bisa minus 124. Karena itu di biner dia muter lagi ya. Karena rentangnya kalau byte itu kan minus 128 sampai plus 127 gitu ya. Kalau angka 1000 dikonversi, dia akan diambil 127 secara biner. Terus kemudian masih kurang, dia akan diputar lagi ke paling belakang yaitu minus 128. Ya, sampai terpenuhi konversi 1000. Nah, ini hasilnya dia ada di angka minus 24. Maka hati-hati, ya hati-hati dalam mengkonversi secara manual tipe data yang bila mana dia tidak mampu menampung lebar variabel yang kita harapkan. Gitu ya. Jadi ini contohnya. Oke, ini untuk materi tentang tipe data number sudah selesai. Ya, kita akan bahas lagi untuk tipe data karakter. Oke. Terima kasih, saya tutup dulu untuk tipe data number.